Sebagai manusia, seringkali penyakit dan penderitaan tidak bisa kita hindari. Tidak sedikit yang mengaitkan juga nih antara penyakit dan juga penderitaan dengan kutukan atau hukuman dari Tuhan. Lantas bagaimana Alkitab dan medis menjelaskan hal ini? Telah hadir bersama kami Dr. Karl Hendrik Silayen, spesialis mata, Magister Administrasi Rumah Sakit. Shalom dok, apa kabar? Shalom, kabar baik. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara tentang penyakit dan penderitaan hidup ya dok ya. Sebenarnya menurut Dr. Karl, penyakit dan penderitaan hidup itu apa sih dok? Ya, baik. Jadi penyakit itu adalah kondisi di mana terjadi gangguan pada fisik maupun psikis dari manusia, ya. Jadi itu dalam kondisi yang menyebabkan orang katakan tidak sehat atau sakit. Nah, kalau penderitaan sendiri itu adalah suatu kondisi di mana manusia itu merasa kepedihan akibat kondisi yang dihadapinya. Nah, penderitaan itu sendiri rupa-rupa penyebabnya ya. Bisa sesuatu hal yang bersifat karena fisiknya sakit, tapi bisa juga di luar hal itu. Misalnya ada yang ditinggal orang yang dikasihi, atau mungkin putus pekerjaan, atau mungkin terkena musibah bencana alam, dan lain sebagainya. Itu menimbulkan penderitaan atau rasa kepedihan dalam psikis manusia. Nah, kaitannya dengan penyakit, orang yang memiliki sakit yang cukup berat bisa mengalami penderitaan. Tapi sebaliknya, orang yang mengalami penderitaan oleh kasus-kasus yang lainnya, di luar masalah fisiknya, bisa kemudian mengalami masalah kejiwaan atau tekanan kejiwaan yang menyebabkan akhirnya dia sendiri menjadi sakit fisiknya. Jadi penyakit dan penderitaan seringkali ini berjalan dua bersama-sama. Demikian. Oke dok, berarti sebenarnya berkaitan ya dok. Bisa nggak sih dok mengalami penyakit tapi tidak mengalami penderitaan? Bisa. Bisa, ada orang-orang tertentu yang memang dia mengalami sakit penyakit tetapi karena kondisi kejiwaannya cukup kuat, cukup baik, akhirnya dia tampak seperti orang yang berbahagia. Kadang-kadang kita sendiri menjumpai pasien yang kondisinya berat, dia sendiri malah siap untuk menerima kematian itu dan tidak mengalami seolah-olah tidak tampak menderita, dan bahkan mereka yang bisa justru menghibur kita yang sebetulnya datang untuk menghibur mereka. Demikian. Oke dok. Nah terus dok, kan ini banyak persepsi nih dok. Kalau misalnya Allah itu kan maha baik, Allah itu maha penyayang, Allah itu adalah kasih. Tapi kenapa sih Allah itu mengizinkan adanya penyakit dan juga penderitaan dok di dunia ini dok? Dan jikalau sekarang nih banyak penyakit dan penderitaan yang kita lihat ya, betapa kacaunya dunia ini. Lalu bagaimana nih kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengenai sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak sih? Sebenarnya Allah itu ada apa enggak sih? Gitu dong. Jadi untuk menilai kondisi yang seringkali paradoksial seperti ini ya, kita harus kembali kepada awal dari kejadian itu sendiri. Jadi begini, di kitab Kejadian dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Dia mulai menciptakan dari terang, kemudian daratan, cakrawala langit, hewan-hewan, binatang, seterusnya hingga manusia, dan disimpulkan
diberikan kehendak bebas, malahkah manusia bisa memilih dan ternyata manusia salah memilih. Allah sudah tahu konsekuensi itu, tetapi Allah tetap menghargai kebebasan manusia dan Allah ingin setiap orang yang mengikuti Dia itu mengikuti dengan keikhlasan dan bukan karena keterpaksaan. Oke dok, nah pertanyaan selanjutnya dok, untuk pemahaman bahwa penyakit dan penderitaan itu merupakan hukuman dari Allah dok. Ini kan apalagi zaman-zaman dari dulu ya sampai sekarang juga masih banyak nih dok, mungkin di beberapa kepercayaan bahwa wah kalau sakit atau kalau menderita itu pasti karena hukuman dari Tuhan. Itu pasti mungkin karena dosa orang tuanya nih atau dosa nenek moyangnya nih atau gimana, coba dok mungkin bisa diulas. Terus terang memang ini menjadi pergumulan di banyak kehidupan warga gereja ya, terutama ketika kita dalam kondisi sakit atau tertimpa musibah, orang mulai mencari mesti ada suatu hal yang salah. Memang diakui bahwa segala kekacauan di dunia ini itu adalah konsekuensi atau dampak dari tidak menurutnya manusia kepada perintah Tuhan. Sebagian besar penyakit yang ada saat ini memang itu adalah konsekuensi dari kegagalan manusia dalam mengikuti Tuhan itu ya. Itu adalah karena kejahatan mereka sendiri. Tetapi kalau mau jujur kita melihat ada banyak kejadian kasus bahwa sebetulnya kejadian itu karena dosa manusia tapi bukan dari dosa oknum dia sendiri. Contohnya misalnya begini, ada seorang bayi lahir dalam kondisi cacat fisik karena ada upaya ibunya dulu menggugurkan kandungan ketika di dalam kandungan di masa yang lampau. Dia bisa bertahan hidup, dia lahir dengan cacat fisik. Si bayi ini bisa kita katakan mungkin dia tidak bersalah, tapi karena dosa siapa? Dosa orang tuanya gitu. Tetapi ada banyak kasus juga, itu satu contoh yang orang terjadi mengalami sakit penyakit yang bukan karena dampaknya dia sendiri. Nah itu ada misteri-misteri yang kita tidak biasa sepenuhnya kita pahami, tetapi hal yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan begini, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Dan pada satu kasus ketika ada seorang yang ditemukan buta sejak lahirnya, kemudian murid-murid Yesus bertanya, Tuhan dosa siapakah yang menyebabkan dia buta jadi seperti ini? Tuhan bilang bukan karena dosa siapa-siapa, ada rencana Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupannya. Kalau melihat urusan sakit penyakit, mau melihat bencana dan penderitaan dan segala macamnya, kalau saya melihatnya begini, ini semua memang dampak dari kejatuhan manusia, ya. Tetapi apakah kemudian kejatuhan manusia ini menyebabkan Allah kemudian kehilangan kontrol atas dunia, terus dia tidak berdaya terhadap segala konsekuensi dosa itu? Ternyata tidak. Ternyata Allah itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Dia Allah yang bisa membuat segala sesuatu yang jelek sekalipun menjadi baik. Ketika ada orang yang mampu berbagi sesama, mampu menolong orang-orang yang berkekurangan, itu harusnya orang yang kaya. Sebenarnya kalau nggak ada ular, nggak ada pohon pengetahuan, mungkin hidupnya mungkin kita masih ada di Taman Eden sekarang dok ya mungkin. Tapi kenapa sih sampai harus ada ular menggoda manusia, kemudian kenapa sih harus ada pohon pengetahuan itu sendiri gitu dok? Kan padahal kalau nggak ada dua faktor itu sebenarnya ya mungkin aman-aman aja gitu dok. Iya. Pohon pengetahuan akan yang baik yang benar yang diletakkan di tengah-tengah taman itu merupakan simbol dari kehadiran atau kekudusan Tuhan, kehormatan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa saya ada di sini, saya yang berdaulat di sini, menciptakan segala sesuatunya. Jadi kalau saya memandangnya seolah-olah seperti kita masuk suatu ruangan, kalau masuk ruang kelas itu mesti ada foto presiden, wakil presiden, dan lambang burung Garuda, lambang negara. Itu menunjukkan otoritas bahwa ruang kelas ini, sekolah ini ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan inilah pemimpinnya. Inilah yang mengendalikan kepala negara, yang mengendalikan dan memimpin negara ini, dan atas dasarnya itu departemen atau kementerian pendidikan dan sehingga sampai ke sekolah itu. Nah saya melihat seperti itu. Tetapi kemudian ketika Tuhan berkata, kamu jangan senggol, jangan sentuh, jangan apa-apakan, apalagi makan buah pohon ini. Itu hak prerogatif saya, begitu. Tetapi kan manusia ini gatel, saya pengen tahu lah, pengen coba gitu ya, digoda oleh si iblis. Dan itulah pilihan sebetulnya, ketika dia dicoba untuk menganggap sepele, disentuh aja juga nggak apa-apa gitu kan ya.
itu juga udah menjadi pilihan manusia. Saya mau ikut dengan kata-kata Tuhan atau tidak? Apakah ketika ada bencana menimpa kita, apakah ketika ada sakit penyakit, mungkin PHK dari pekerjaan, atau mungkin sekarang ya pandemi inilah ya, apa kita akan terus menyesali ini dan kita mempersalahkan Tuhan, ataukah kita mau melihat ini sambil berpikir bahwa kelihatannya Tuhan mau berbicara sesuatu kepada saya, kepada kita semua, kepada bangsa ini, untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah dok, di dalam praktek pergaulan umat Kristen nih dok, ada anggapan kalau misalnya jadi umat Kristen itu harus sehat, kaya, dan bahagia. Bagaimana menurut Dr. Carl mengenai tanggapan ini dok? Ini kan bagian dari sudut pandang yang berkembang luas ya. Jadi ketika orang Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan menjanjikan juga kehidupan yang lebih baik di sana. Dari perbudakan, bangsa yang menjadi budak jadi bangsa yang merdeka. Dari tanah yang dia olah dengan setengah mati di Goshen sana, kemudian dia masuk ke tanah perjanjian yang subur dan luar biasa indahnya. Cuma memang saya melihat bahwasanya kita itu harus melihat ini dari perspektif Allah dan bukan dari perspektif manusia. Kalau dari perspektif manusia, kita melihat kaya itu adalah harta milik yang luar biasa banyaknya, ya gitu ya. Tapi dari perspektif Allah, Mazmur mengatakan, Mazmur 24 ayat 1, bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi kalaupun ada mobil, kalaupun ada tanah yang luas, rumah segala macam, itu milik Tuhan. Tubuh kita pun adalah milik Tuhan. Jadi seharusnya peruntukannya adalah milik Tuhan. Sehingga yang kaya seharusnya adalah orang yang sanggup memberikan. Jadi ketika ada orang yang mampu berbagi sesama, mampu menolong orang-orang yang berkekurangan, itu harusnya orang yang kaya. Menurut saya dalam perspektif Tuhan. Dan orang yang sehat itu adalah orang yang apa? Orang yang mampu melakukan aktivitas, mampu mengerjakan hal-hal yang produktif. Orang yang sakit umumnya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Sehingga saya memandang bahwa ketika seseorang bisa berbuat sesuatu hal pada orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri, itu adalah orang yang sehat. Sehat itu dalam arti juga sehat psikisnya, sehat fisiknya. Kebahagiaan, apa sih arti kebahagiaan gitu ya? Kebahagiaan orang bilang adalah ketika kita merasa gembira, happy. Satu sisi ya, tapi kita bisa melihat ada begitu banyak orang memiliki harta, kekayaan, tetapi bisakah dia memiliki tidur yang tenang? Sementara kita melihat ada banyak orang yang mungkin hidupnya pas-pasan, bahkan cenderung berkekurangan. Tapi dia bisa berkata, maaf saya ketiduran, keenakan tidur. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Dan ini yang Tuhan janjikan juga bahwa akan ada damai sejahtera. Nah kemudian dok, ada nggak sih cara terbaik bagi keluarga, sahabat, atau gereja dalam mendukung seseorang yang sedang mengalami penyakit dan penderitaan? Tuhan memanggil kita kan secara individu, tetapi dia juga memanggil kita menjadi bagian dari gerejanya. Merasakan sungguh bahwa warga gereja satu dengan warga gereja yang lain, kita adalah orang yang sama-sama Tuhan panggil untuk menjadi bagian dari warga kerajaan Allah, menjadi satu keluarga. Apapun latar belakangnya ya, apapun riwayat hidupnya, masa lalunya, tapi Tuhan telah memanggil kita menjadi satu kesatuan untuk saling mendukung satu sama lain. Gereja juga punya tanggung jawab diakonia, koinonia, sama marturia ya. Itu fungsi dan peran dan tanggung jawab gereja yang harus dikerjakan berbareng-barengan gitu. Jadi dalam situasi penderitaan sakit penyakit, memang gereja harus bisa menopang untuk menjaga juga agar warganya yang sedang goncang imannya ini jangan sampai terpuruk jauh gitu. Apa yang bisa dikerjakan? Ada banyak hal, perkunjungan, doa yang terus-menerus disampaikan, dukungan baik dana atau dukungan untuk support psikis yang lainnya gitu ya. Dibikin juga untuk warga yang menderita, warga gereja yang menderita misalnya karena sedang di PHK. Ada nggak mau saling berbagi, saling menolong satu sama lain seperti jemaat mula-mula? Apa yang menjadi milik seseorang itu menjadi milik bersama untuk mensupport, untuk mendukung satu sama lain. Saling memberkati, memberi kesempatan pada yang sedang terjatuh untuk dia tidak terkapar, tapi dia memiliki kesempatan untuk bernapas dan mencari pekerjaan yang lainnya, misalnya begitu. Dan dari sinilah kemudian pemeliharaan Tuhan itu hadir dan bisa dirasakan oleh sesama warga gereja. Karena Tuhan itu adalah Allah Roh, tidak secara kasat mata bisa kita lihat, tetapi kehadiran warga gereja yang menopang satu sama lain, kehadiran keluarga yang menopang satu sama lain, dari situlah kita bisa tahu bahwa Tuhan itu menjagai dan menyertai. Jawaban Tuhan bukanlah seperti yang kita mau. Jawaban Tuhan adalah kau bertahan dalam kondisi sakitmu itu.